Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum pemirsa TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak, Malam, Dila, ya. Ibu, selamat Ya. malam, adik, Ibu. Ya. Baik Gimana, Mbak Bapak, Dila? izin terima Sehat, kasih ya? banyak ya Pak, sehat banget. Bapak hari ini lagi ngapain Pak sama keluarga? Aduh, lagi siap-siap nih. Kebetulan Siap-siap ya, tiap Pak. malam minggu kita ada kegiatan, Ada kegiatan. kumpul keluarga sekalian ya kengkau dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Ya. Ini Bapak sebelumnya Dila mau bertanya Pak, Ya. izin nih Pak ya. Ya. Boleh sambil jalan boleh Boleh, Pak? boleh, yuk, Boleh, yuk, mari kita. Ibu. Ya. Pak, kalau Benteng Berbinar itu sendiri sebenarnya apa sih Pak, Benteng Berbinar itu? Oh ya, jadi gini, Benteng Berbinar itu sebenarnya kan singkatan dari Bengkulu Tengah, Bersih, Indah, dan Bersinar. Masih indah dan bersinar. Ini di samping sebuah simbol semangat masyarakat, juga sebuah gerakan di mana kita ingin menjadikan Bengkulu Tengah ini lebih tertata, lebih rapi, kemudian terang benderang. Terang benderang. Ah. Oke, jadi Dan ide besarnya itu karena Karangtinggi ini kan ibu kota Bengkulu Tengah sebelumnya. benar. Ternyata di sini tidak ada tempat-tempat masyarakat untuk saling berinteraksi, bertemu, kongko. Itu kita fasilitasi. Hidupkan ya, Pak, fasilitasi. Kita hidupkan. Oke. Tiap malam minggu kita kumpul, kita ajak masyarakat bisa bertemu dengan para pejabat, dengan bupati, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi Pak, sebenarnya pembangunannya bersinar ini bukan cuma tentang ngomongin pembangunan aja ya Pak, Enggak, Benteng Berbinar ini Pak. Benteng Berbinar ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi bagaimana kita menggerakkan semangat masyarakat ingin mencapai sesuatu yang lebih besar. Untuk yang lebih besar. Kita ingin Bengkulu Tengah itu bersinar. Jadi Dunia melalui- jadi tahu gitu. Semua tahu, dan dari berbinar ini ya memang di malam minggu ini ya Pak. Malam minggu ini, Eventnya sementara malam minggu ini, ini, iya, sementara sementara ini. ini. Menarik banget Bapak. Kalau begitu Siap. boleh nggak Pak saya ikut Bapak malam Silakan, ini Mbak Dila. melihat Ya. Benteng Berbinar malam hari ini? Ayo Mbak Dila, sama-sama Boleh, ya. boleh. Terima Yuk, kasih banyak sama-sama. Bapak Yuk, atas mari, undangannya hari Ya, ini. mari. Kalau sebenarnya Pak, kalau Benteng Berbinar ini tuh apakah setiap malam minggu atau rutin, atau misalnya kalau ada yang di cancel misalnya Pak? Ya, jadi kan Benteng Berbinar ini pertama memang sifatnya sederhana. Kita tidak mempersiapkan fasilitas yang modern. Kita gunakan apa yang ada. Kemudian mohon maaf pada masyarakat nih, kalau misalnya ternyata cuaca tidak mengizinkan, Iya benar, hari terpaksa hujan bubar Pak. kita. Terpaksa bubar. Tapi kalau hari ini cerah banget Cerah ya Pak. banget ini pasti salah. Insya Allah ramai masyarakat hadir ya Pak. Ya. Boleh Ayo, Bapak? silakan, Ayo, silakan siap ya. Bapak. Di mobilnya Pak Bupati, ini Aduh. perdana nih Pak saya. Terima Jadi kasih ini- banyak Pak. Mbak Dila, ini mobil sebenarnya untuk masyarakat. Untuk masyarakat gimana Jadi ceritanya Pak? ini mobil kita serahin ke masyarakat. Kalau ada masyarakat kita yang membutuhkan, yang mau hajatan, yang mau akad nikah. Akad nikah. Oh ini kayak yang Ya, ngantar pengantin gitu ngantar ya Pak? pengantin Oh, gitu. oke, ngantar Nah, karena ini malam pengantin. minggu nggak ada yang pakai, kita pakai. Kita pakai gitu. Bapak izin nih, Benteng Berbinar ini yang malam-malam kayak begini Pak, ini sudah berapa lama sih Pak sebenarnya dilaksanain Pak? Udah hampir 1 tahun ya. Udah hampir satu tahun. Setahun, Oke. 3 bulan saya dilantik bulan Februari. Diawali dengan ulang tahun Benteng Bengkulu Tengah yang ke-17 yang lalu. Kemudian kita lihat ini animo masyarakat pada saat menyaksikan berbagai kegiatan itu rame, maka kita lanjutkan. Dilanjutkan. Ya, setiap Ada malam kendala nggak Pak setiap malam minggu ini Pak? Ya, kendalanya sih cuaca ya. Cuaca. bener. Cuaca, kemudian kadang-kadang kasihan juga anak-anak yang memang pada rebutan ingin tampil gitu. Oh benar, itu emang durasinya Pak kalau untuk tampil itu berapa lama Pak? Dikasih space waktu misalnya Kita Pak? kasih lebih kurang 2 jam ya, 120 menit. Makanya mereka kadang-kadang kan yang pengen tampil tuh rame anak-anak Iya ini betul gitu.
betul. Itu apakah SD Pak, ataukah SMP, ataukah SMA nih Pak? Semua nih, Semua, SD, SMP, oke. kemudian juga kelompok masyarakat. Oh, Seperti kelompok masyarakat ada Rabana, juga. Oh, kemudian oke. ada juga Hadra atau Sapana. Iya benar, Sarafal Anam ya Pak ya. Itu Hadra. tampil di situ gitu loh. Tampil. Ya. Dan itu dipungut biaya nggak Pak? Enggak. Enggak. Ya, Oh. semuanya free, tapi mereka berusaha sendiri. Oh, Kita berusaha hanya sendiri. memfasilitasi tempat yang sederhana, Mhm. kemudian para pejabat kita pastikan untuk hadir Hadir semua, semua benar. sehingga bisa bersilaturahmi Bisa, dengan oke. mereka semua. Gitu. Terus Pak, adakah Bapak kasih misalnya nih punishment misalnya Pak? Ya, Kalau ada nih pegawai kita yang di Bengkulu Tengah tidak hadir, ini dapat punishment, ada nggak sih Pak? ya himbauan sih. Himbauan, Saya Pak, ingin ya. menumbuhkan rasa cinta Bengkulu Tengah. Benar. Ya kita awali dengan aparatur kita dulu. Kalau betul, aparatur cinta kan masyarakat akan cinta. Iya benar. Dan juga kan Pak, saya kan kalau lewat-lewat nih Pak, misalnya kita pulang dari kabupaten tetangga, Iya, iya. malam-malam, kalau malam minggu memang rame banget Pak Iya, berbinar alhamdulillah, ini. Jadi alhamdulillah. berbinar yang malam ini nih memang perwujudan dari program kerja yang Bapak canangkan tadi ya Pak Betul, ya? betul. Bersih, betul. indah, dan bersinar. Ini Ya. bersinarnya nih Pak yang malam ini. Bersinarnya yang malam ini. Oke, jadi makanya Benteng berbinar. Berbinar, ya. Terus Pak, kalau dari mitra-mitra kerja Bapak nih sejauh ini, mendukung nggak sih Pak untuk program malam kayak Benteng berbinar ini Pak? Ya alhamdulillah ya semuanya mendukung, apalagi sekarang kan secara nasional ada Indonesia Asri ya. Oh iya benar, Indonesia Asri. Tapi betul, berbinar lebih dulu dari Indonesia Asri. Pak. Jadi Asri ini ngikutin Ngikut ya, Benteng jadi berbinar kita nih Pak. kita Benar. satukan dan memang alhamdulillah kan sesuai dengan apa Indonesia Asri itu kan setiap Selasa sama Jumat Jumat ada gerakan kebersihan. kebersihan. Sementara kita ini sebenarnya awalnya setiap Jumat ada gerakan kebersihan. setiap Sekarang hari kita Jumat. malah Selasa sama Jumat juga. Jadi berarti seminggu udah 2 kali ya Pak Dua ya? kali sekarang. Seluruh aparatur sipil Pak yang Seluruh ikut? aparatur sipil. Seluruh aparatur sipil. Tapi di lingkungan sekitar masing-masing dulu. Oke. Kalau di desa dan kelurahan gimana Pak? Ya, Di sini, di desa-desanya gimana Pak? desa-desa kita juga kita gerakkan, jadi kan hampir setiap malam minggu ada perwakilan desa yang hadir. Oke. Walaupun memang ada desa yang dalam kan jauh itu, yang jauh itu kita kadang-kadang mengimbau minta untuk mereka bersama-sama di sini. Oh, bersama-sama. Dan nanti kita lihat nanti ada masyarakat yang memang pengen apa, kayaknya kangen dengan malam minggu. Gitu. Dengan malam minggu. Iya bener. Saya juga Pak udah lama nih nggak malam mingguan nih Pak. Jadi hari ini turun ke Bengkulu Tengah khusus Alhamdulillah. untuk malam mingguan bersama Bapak nih untuk melihat program Benteng Berbinar. Alhamdulillah. Sejauh ini Pak ada nggak Ya. Pak misalnya yang Bapak dapetin keluhan dari masyarakatnya, Pak saya nggak adil nih Pak, saya nggak pernah dapet Pak untuk tampil. Wah ini dari desa ini terus, ada nggak sih Pak komplain-komplain begitu Pak? Ada sih. Ada ya Pak Ada ya? satu dua yang memang Pak kita udah latihan, kok Bapak misalnya nggak hadir, Iya betul. Misalnya nih Pak, Iya. udah latihan terus. Iya. Pengennya Bapak lihat langsung Pak. Iya betul, Nah, itu ada yang gimana tuh? seperti itu. Ada yang kayak gitu Pak. Saya sampaikan nanti next, insya Allah kita coba jadwalkan ulang, kita cari waktu yang pas, insya Allah kita akan Jadi hadir. walaupun Bapak tidak hadir, kegiatan ini tetap tetap jalan. jalan. Tetap jalan, ya, Benar. tetap Walaupun ada Bapak, mungkin ada Pak Wabub ya Pak, Iya, ada Pak Pak Wabub, Sekda, ada Pak Sekda, ada Oke, pejabat lain ada hadir semua di pejabat sana. lain. Gitu. Oh, Ya. gitu. Seru juga ya Pak ya. Seru juga ya Pak. Terus Pak, gini Pak, kalau misalnya nih Pak, Iya. hari hujan. Ya. Nah tadi Bapak bilang kan ini kendalanya di outdoor nih. Iya, Gimana di outdoor. nih kalau seandainya hari hujan Pak, seandainya hari hujan, apa solusi dari pemerintah Pak? Ya, sementara ini kita alihkan tempatnya, kan gimana, ada teras nih, Iya, terasnya betul. kantor bupati, walaupun teras itu ya sederhana sekali. Ya kecil juga ya Pak. Kecil, tapi betul. ternyata bisa juga mengantisipasi seperti Kalau itu. hujan gitu. ya Pak. Jadi Kalau dipindahin nih hujan, penampilannya dipindahin ke ke sana. situ, mereka Oke. tampil di situ. Kalau yang jualan kan beberapa sudah pakai Dia punya atap ya punya Pak. atap. Memang kita bagikan enggak. kemarin. Oh, memang Ya, kita dibagiin. bagikan, ya. Itu dipungut biaya nggak Pak? Cuma diminta biaya kebersihan. Oh, kebersihan. Karena mereka kan malam-malam kan bubar, pada kotor. Pada kotor, Dan saya benar. targetkan pada fajar besoknya, subuh besoknya semua sudah bersih. Sudah bersih karena ini jalur transportasi Betul, utama ya Pak. ya. Kalau orang mau ke kabupaten Jalan nasional tetangga ini, ya, nasional ya. harus lewat Harus sini. bersih di sini, ya. Kemudian animo masyarakat Pak sejauh ini yang Bapak temui, apakah ada yang kurang berkenan? Mungkin ada yang protes Pak, ini bikin macet Pak jalannya. Malam minggu nih macet nih di Bengkulu Tengah nih. Atau banyak yang, yuk Pak tiap hari aja Pak. Atau seminggu 2 kali misalnya. Iya, Sabtu iya, dan iya. Minggu misalnya. Yang agak sedikit komplain itu bukan masyarakat di ibu kota nih, kan di ibu sini, kota iya, nih, benar, di ya. Karangtinggi ini. Iya. Ada yang komplain masyarakat di tempat lain, Pak, Iya. kok berbinarnya cuma di Karangtinggi gitu loh. Oh, Kenapa kenapa nggak nggak- tempat kami juga? Betul, kayak safari Pak, Bapak jadi bukan cuma safari Ramadan yang Bapak pergi ke masjid-masjid Maunya ini. seperti itu, Benar. maunya seperti itu. Mungkin bisa dijadwalkan Pak berikutnya. Jadi begini juga, saya sampaikan, kita ini konsepnya kan seperti ini, karena ini kan ibu kota kabupaten. Betul banget. Kita Pak. ingin ada warna berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain.
18 tahun nih besok nih apa namanya pemekaran Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah, benar. Tidak ada simbol-simbol sebuah ibu kota. Betul. Makanya hari ini kita buat seperti ini supaya tampak gitu loh. Supaya Oh ini orang bisa simbolnya tahu nih. ya, Pak, ya. Hari ini kalau nanya Bengkulu Tengah ibu kota mana sih? Iya benar-benar. Padahal nggak tahu kan? Nggak tahu Pak, saya juga apakah Karangtinggi kah? Apakah di mana apakah kan? Renah Semane Nah, kah? itu Betul, loh. betul Bapak. Jadi emang ini dipusatkan supaya tahu Supaya ya Pak, tahu itu masyarakat loh. supaya Nanti kalau tahu kita akan bangun berbagai fasilitas sih nanti. Ya doakanlah sama masyarakat Iya. yang salah nanti ini betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang kita harapkan. Amin, ya Allah amin. Terus Pak, ada nggak dari kabupaten tetangga ini kayak studi tiru ke Bapak? Mau menerapkan yang model benteng berbinar ini Pak? Iya, ada kemarin sih beberapa dari luar ya, kemudian di kita juga datang. Berbinar itu apa sih? Iya, Paling tidak hari ini Bengkulu Tengah apa sih berbinar gitu loh. Berbinar, iya benar. Ya, Orang taunya benteng orang Pak, taunya berbinar. Berbinar Betul, gitu loh. betul, Jadi Pak. apa sih berbinar dia bilang? Ya saya bilang ceritanya berbinar ini kan tempat kongkonya kita, itu tempat Betul. pertemuan kita, silaturahmi kita. Tidak ada sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan saya buat ini memang supaya masyarakat itu mau ngadu, mau lapor, mau curhat, nggak usah lah lewat macam-macam. Iya, Temuin bupati langsung gitu loh. Ada di malam ini gitu loh. Bapak di malam minggu duduk di sana nongkrong. Iya. Kadang-kadang nyanyi kayaknya Nyanyi, Pak. ya. Saya lihat media sosial Bapak tuh malam minggu Bapak hobi nyanyi nih. Mungkin nanti menyumbangkan suara emas ya Pak ya. Kadang-kadang Boleh. ibu-ibu kan hadir dari jauh-jauh cuma minta selfie sama Pak Bupatinya. Oh iya benar. Nanti mungkin kita juga selfie kali ya Pak Iya. ya setelah ini ya Pak. Boleh Pak. Siap, Jadi, siap, oke benar-benar siap, banget. siap, Jadi insya ternyata Allah, ya. Benteng Berbinar ini bukan cuma untuk menggerakkan ekonomi ya Ya, Pak ya. Ini ya. juga memberitahu ke masyarakat luas nih publikasi. Ini loh Bengkulu Tengah loh yang Ya, selama ini ya. kalian nggak pernah tahu di mana Betul, sih betul. kantornya, ibu kotanya, Ya, kemana ya. tempat ngumpulnya Iya, gitu iya, ya itu Pak ya. itu yang kita harapkan gitu. Itu yang diharapkan. Baik, Diharapkan, terima ya. kasih Iya. Bapak. Kayaknya kita udah mau Udah mau sampai nih ini ya. Bapak ya, udah crowded, udah rame masyarakatnya dan betul kata Bapak, memang rame terus ya Pak kalau malam Minggu ya. Alhamdulillah kalau nggak hujan rame gitu loh. Kalau Ini nggak udah hujan ya, mendekati benar-benar. lokasi kita ya. Dan memang nanti apa ya banyak masyarakat bahkan yang macam-macam nih jualannya nih. Bukan cuma UMKM tapi Iya, juga benar, hasil-hasil apa pertanian kita juga hadir di sini gitu loh. Langsung ke sini. Ya. Oke, siap Bapak. Ini nanti Bapak kita akan Ya. langsung ke UMKM Pak. Siap. Melihat bazar kayaknya. Oke. Boleh ya. nanti Bapak mungkin spill Mbak Dila ini yang saya selera nih yang mana nih makanannya Iya, ya? Mungkin iya, Bapak iya. ada makanan favorit ini Pak. Iya. Saya lihat tadi ada batagor, Ada macam-macam nih. ada basreng Pak, Basreng. ada sate padang. Kayaknya Iya. emang banyak dan lengkap Pak. Dan ini masyarakat seneng banget ya Pak, ada Pak Iya. Bupati hadir langsung ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, rame Udah banget nih. Pak. Di sini ya. Di sini Di kan. sini aja kita. Di sini Boleh, aja Bapak, Kal. boleh. Ya, biar bisa Bapak ketemu dengan masyarakat ya. Baik, langsung ya Pak. Oke ya, Mbak Dila ya. Biasanya nih. Karena malam ini lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu boleh Pak. nanti. Sambil jalan kali ya Sambil Pak jalan ya, boleh. Ya. Ada Taiwan Bu ya? Iya, nanti. Ya, ya. Nanti Bu ya, sini lagi ya. Ya Bu ya. Yo, Siap Bu. Ibu. Ya, Ada arena permainan anak Bapak. Luar biasa. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Kota Bengkulu Pak Ya. buat main ini Pak. Anak-anak bisa main dengan ya dengan begitulah kegembiraan mereka. Bener, Ya. bener. Banyak nih Pak. Ada di Ya, sektor ya, kiri. ya. Udah belanja. Udah ya. Sudah Iya, belanja. Rata-rata alhamdulillah. pada bawa tentengan Pak. Iya. Pada bawa tentengan dan emang banyak Pak. Ini lagi nih. Lagi Mau Mbak dimsum. Dila pengen nggak? Nanti aja Pak, Nanti ya? saya temenin Bapak keliling-keliling menyapa pengunjung dulu. Oke, Ini baik. sampai ada sayur-sayuran juga Pak. Ya. Nah, ini dia nih favorit nih. Ini UMKM nih Pak. Ini hasil pertanian kita dari Betul, sini. betul. Ya, jadi Pakis nih jadi. udah susah banget Pak di Kota Bengkulu nih. Ternyata sekarang udah banyak nih di Benteng Ini Pak. Ibu nih ya. Yang model begini nih. Bener Pak. Ini namanya pakis loh. Ya benar, ini pakis ya Bapak Ibu Di ya. Benteng banyak pakis. Dan di Benteng Ya. dan bahkan ada jualan sembako juga. Jengkol banyak kan? Bener Bapak. Genjer banyak. Nanti ibu-ibu ya, Pak ya. Ya, makasih ya. Baik, makasih Ya, Bu. makasih ya. Ya. Bapak izin nih sebenarnya apa sih Pak alasan pemerintah daerah ini untuk terus mendorong
harus ada nih yang bazar-bazar UMKM begini Pak sebenarnya? Pertama kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Kemudian kedua memang UMKM ini kan salah satu motor untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jadi kita ingin keluarga-keluarga di Bengkulu Tengah ini kan bisa jadi mandiri, punya kekuatan ekonomi, dan pada saatnya nanti ya mereka bisa berusaha untuk samping untuk dirinya sendiri bisa mempekerjakan orang lain. Itu intinya seperti itu. Intinya sejauh Ya. ini UMKM di Bengkulu Tengah ini mendorong nggak sih Pak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Ya, Tengah? alhamdulillah ini. Alhamdulillah karena transaksi yang terjadi seperti pada malam ini cukup banyak, cukup besar ya. Saya memang belum menghitung secara real, tapi kan selama hampir 1 tahun ini perputaran uang yang ada di sini cukup ya, Pak? besar. Dan Cukup saya lihat besar ya, memang tiap malam minggu bertambah seperti ini nih. Ini baru malam ini saya lihat nih. Yang mana Pak? Yang Apa ini nih? Pak, model jualan-jualan ini? Nih. Oh dia ini? nih. Ini belum Oh, ada iya, nih apa oke. nih? Oh ini seperti parutan Bapak? Ini parutan kan? Iya Pak ya? benar. Bapak punya ya? Nah ini baru malam ini nih kelihatan Baru nih. malam ini ada ya Pak? Ini parutan kan Pak? Parutan ya? Talenan itu Pak buat Bukan. ini Pak buat kukur-kukur Kukur-kukur, kelapa kan? ini Pak, bener. Dijual di Biasanya- bandrol harga berapa Pak? 50. 50-an. Biasanya kita ada lomba Pak. Lomba. Nah itu kan. Bapak juaranya? Iya. Lomba Lomba kukur berkelapa. Ya. Yang di Ingklik berapa, Pak? Yang itu 10.000. Nah, ini. Ayah itu 25. 25. Murah meriah juga ya Pak ya? Murah meriah. Ya, Pak ya. Mahal-mahal sekali ya Pak Bu? siapa? Pak siapa? Pak Unang dari Penanding. Nah dari Penanding. Penanding. Nah, desa kita. Desa kita Penanding ya, Pak? Ya. Ya. Udah ada yang laku Pak hari ini? Ada yang laku Udah ada belum? yang laku Pak? Ada. Sudah ada yang ya Pak laku. ya? Ini Pak saya ambil, Pak. Nah, Satu itu Pak dia, nih, dibeliin Ibu ambil. Bupati nih Pak. Siap. Ambillah, Keri. Baik. Ya oke. Oke, Pak Nang ya. 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 Laris manis, alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Pak, Ya, udah itu, dilakuin alhamdulillah, ya. dari Penanding ya Pak. Nggak ada tuh ya? Ini kabau Pak, Kabau, ya. mungkin kesukaannya Bapak ini. Iya. Benar-benar. Itu juga kabau masih. Ini juga ini masih muda. apa ya Kabau Pak? muda ya. Kabau muda. Oh. Ibu Bupati itu beli itu. Ibu Bupati suka, Bapak nggak suka Pak? Suka juga sih sekali-sekali ya. Pak, Oh. kalau sebenarnya nih Pak, kalau kita lihat nih saat ini ya Pak ya, Ya. di Bengkulu Tengah ini sebenarnya potensi besarnya Bengkulu Tengah ini di sektor apa sih Pak? Kalau untuk saat ini Ya pertama pertanian ya, kemudian perkebunan, ketiga UMKM, UMKM. kemudian keempat pariwisata. Ini empat. Pariwisatanya sekarang masih Bapak galakan terus atau mungkin masih didahulukan oleh yang lain? Kita baru mulai mendata ya, karena kan yang ada di Bengkulu Tengah ini kan wisata alam. Wisata alam itu seperti Gunung Bungku, Bukit Kandis, kemudian Sungai Suci. Ini kan kita harus perjelas dulu statusnya. Makanya hari ini kita ingin data real, kita perjelas statusnya, nanti kita akan buat program bagaimana wisatanya ke depan gitu. Supaya kita Kalau- yang ini kan ya. Kalau produk lokal Pak, yang Hmm. paling Bapak unggulkan di Bengkulu Tengah ini sebenarnya apa aja? Ada dua ya. Pertama batik Sungai Lemau. Batik Sungai Lemau. Batik Sungai Lemau itu ada ciri khas. Ada 4 karakteristik yang harus ada. Pertama batu andesit, kemudian pelepah sawit, kemudian bunga rafflesia, keempat durian. Keempat durian. Ada Durian ada di motif Di logo batiknya motif-motifnya. Pak. Jadi 4 hal itu harus ada gitu. Di sini nanti ada nggak Pak batiknya dipamerkan? Kayaknya di kalau sini? malam ini nggak ada ya. Kalau malam ini nggak ada. Malam ini ya, nggak Pak? ada. Yang Tadi- kedua apa Pak yang diunggulkan? Yang kedua namanya jeruk kalamansi. lagi? Oh jeruk kalamansi. Jeruk kalamansi itu cuma ada di Bengkulu Tengah. Kalau batik tadi kita punya izinnya, indeks geografisnya kita punya dari Kementerian Hukum, termasuk kalamansi. Kalamansi berarti itu memang sudah jadi produk Produk unggulannya Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Dan setiap ada tamu, maksudnya kita Disuguhin itu ya suguhin Pak? itu. Oke, Ya. baik. Ya. Kemudian Pak, apa sih Pak yang udah Bapak lakukan selaku pemerintah daerah juga mungkin bersama dengan jajaran Bapak untuk sebenarnya bisa menaikkan usaha kecil kayak UMKM ini supaya naik kelas nih Pak? Ya, ya. Jadi kita memang pertama pasti melakukan pendampingan ya pada mereka ini melewat OPD terkait, dinas terkait, melakukan terus-menerus pendampingan, kemudian meningkatkan sumber daya manusianya. Kemudian yang terpenting sekarang bagaimana mereka memanfaatkan digitalisasi. Oh, Karena ini kan zamannya zaman digitalisasi. iya Ya. betul. Jadi saya selalu tekankan, ayo manajemennya harus mulai bagus, digitalisasi kita manfaatkan, dan kita fasilitasi untuk pemberian kreditnya. Kreditnya, berarti ada Permodalannya. pinjaman lunak Ada permodalan ya Pak? pinjam ya, kita fasilitasi nanti kita punya Bank Bengkulu yang memang siap untuk itu. Siap Untuk itu ya Pak. Jadi dengan yang namanya bantuan pinjaman lunak, Iya, ya, ibaratnya untuk iya. bantuan modal, Iya, untuk pelaku betul. usaha, Betul. itu suntikan supaya produk UMKM kita tuh bisa naik kelas. Bisa ya, naik Pak? kelas. Bisa naik kelas.
bisa. Selain ke Bank Bengkulu dari segi pembiayaan, ada dari mitra yang lain nggak sih Pak? Ya banyak pihak-pihak lain sih, ya seperti kita juga punya bank-bank swasta lain yang siap untuk membantu kita. Yang memang yang terbesar itu sementara ini di Bank Bengkulu. Di Bank Bengkulu. Pembiayaan Pak sejauh ini apakah misalnya teman-teman yang belanja di sini harus pakai cash kah? Atau sudah boleh pakai elektronik, duit elektronik, uang elektronik gitu Pak? Apakah sudah difasilitasi atau Ya. belum Pak? Kita sudah mulai menggunakan uang elektronik dan biasanya kita buka stand khusus di sini. Ada stand khusus Pak di Ya, sini? biasanya. Oh, oke. Ini saya nggak lihat nih, biasanya di belakang sana untuk bertransaksi secara elektronik gitu. Oh, untuk bertransaksi secara elektronik. Berarti memang sudah siap ya Pak, tidak harus uang cash, Ya. yang elektronik juga bisa Sudah join, mulai, ya. bisa belanja, yang penting hadir dulu di acara ini Iya, Pak ya. penting sama-sama dulu. Dan ini Pak, udah rame sekali nih Pak masyarakatnya, banyak dan juga memang senang banget ya Pak, ternyata antusiasme masyarakat ini banyak sekali. Alhamdulillah. Mohon izin, kesediaannya Bapak Bupati beserta Beserta Ibu. Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masyarakat Bengkulu Tengah berbahagia? Berbahagia. Yang penting bahagia walaupun kadang-kadang malam-malam minggu itu hujan, nggak apa-apa. Di situ letak kebahagiaan kita. Karena nggak ada tempat lain yang hujan bubar kecuali kita. Makanya kita harus bahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di acara berbinar ini. Acara ini memang dari masyarakat untuk masyarakat, kita saksikan kegembiraan di situ. Ada hadir di sini tamu kehormatan kita, Bapak Kepala TPRI Bengkulu, Pak Pondah ya. Makasih Pak sudah membantu tadi. Waduh luar biasa, saya kaget juga ini. Kayak ujian apa dulu Pak Krisnaker. Saya jadi ingat waktu ujian dulu Pak. Waktu ujian Pak Krisnaker itu yang ngajarin saya soalnya. Jadi ingat waktu itu. Alhamdulillah malam ini bahagia juga Pak Pondak ya, ada para kepala dinas di sini hadir semua lengkap. Ibu kepala dinas, Bapak camat, Ibu camat semuanya, masyarakat semuanya. Saya juga berbahagia malam ini Pak karena ada orang tua saya, ibunda saya. Nih, umurnya udah 80 berapa Bu sekarang Bu? 84, 81, masih mau ke berbinar. Ya. Bagaimana masyarakat Bengkulu Tengah yang lainnya, yang masih muda-muda? Malu dong ya sama ibu saya. 81 tahun bayangin. Dari Curup sana datang malam ini. Wah, besok balik lagi ke Curup. Nggak mau nginep di rumah saya lagi Pak. Karena orang tua memang senangnya seperti itu. Alhamdulillah. Situ letak kebahagiaan kita semua. Bisa membahagiakan orang tua dan selalu mohon doanya supaya orang tua saya ini bisa selalu sehat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian samping saya ini mantan pacar nih Pak Ponda. Dulu pacar, sekarang nggak lagi. Sekarang istri, ibu dari anak-anak saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Terima kasih dengan keluarga besar TPRI yang sudah meliput acara kita ini. Dan nanti ada event besar Bapak Ibu sekalian, nggak lama lagi. Bersamaan dengan ulang tahun Bengkulu Tengah, saya ngundang Pak Ponda juga nanti untuk hadir di ulang tahun Bengkulu Tengah. Puncak acara kita 24 Juni. Pada waktu itu kita akan mengadakan berbagai macam acara, tapi tanggal 23 Juni ini jangan lupa. Karena kita ini Bengkulu Tengah ini religius, Bengkulu Tengah ini lebih mengutamakan kehidupan keagamaan. Kita akan melaksanakan istighosah. Istighosah dengan mendatangkan salah seorang ustadz nasional ke sini. Memang itu program kita, insya Allah mohon dukungannya, mohon masyarakat semua untuk bisa hadir bersama-sama kita di sini. Nanti juga Pak Kepala TPRI mohon kehadirannya, ya jangan lupa nanti panitia nanti nggak diundang lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian memang nanti juga TPRI punya event, di samping kita ini ada apa namanya ini ya, Piala Dunia, ya. Mulai tanggal 11 Juni sampai 19 Juli ya. 11 Juni sampai dengan 19 Juli. Yang hobi-hobi bola silakan siapkan matanya, pakai pentolan. Ditusuk matanya supaya matanya melihat terus, nanti kita akan saksikan itu. Tim saya berbeda dengan Pak Kepala TPRI. Tadi ngobrol-ngobrol bisik-bisik dengan Pak Karisnaker, dengan Pak Sahli juga beda-beda. Kalau Pak Kepala TPRI timnya Perancis, Pak Tarmizi timnya
Portugal, kalau Pak Andes timnya, Inggris, saya beda sendiri Pak. Saya apapun terjadi tetap Indonesia. Hidup Indonesia. Walaupun hari ini Indonesia belum mencapai Piala Dunia, tapi tetap saya Indonesia. Mudah-mudahan kita semua di hatinya tetap Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat berbahagia. Semoga acara seperti ini selalu bersama-sama kita. Insya Allah kebersamaan itu mahal harganya, bukan dihitung dari materinya, tapi pada saat kita bertemu hari ini. Itulah ya, bertemu tiap malam minggu itu sungguh luar biasa. Luar biasa. Ternyata saya lihat-lihat di wajah saya Pak, pada saat belum ada acara berbinar itu 3 bulan itu tua sekali Pak. Pak Ponda, saya lihat di kaca, tua sekali saya. Apa sebabnya? Setelah ada acara berbinar, saya lihat lagi 3 bulan kemudian muda Pak ternyata. Karena apa? Karena ketemu semua di sini Pak. Ternyata silaturahmi begitu ini, ketemu dengan para pedagang, ketemu dengan semuanya di sini, membuat saya menjadi lebih muda seperti hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Kepala Dinas semuanya juga seperti itu, sama dengan saya ya. Banyak-banyak kita bertemu, insya Allah kita semakin muda ya. Sebuah lagu antara muda dan tua ini lagunya ya. Ya, silakan. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanku, meninggalkanmu. Kau seperti kekasihku yang dulu, sungguh hadirmu menyejukkan risau jiwaku, itu lekatnya perasaanku ini padamu. Galamu ku sandarkan padamu. Memang belakmu, memang langkahmu mengingatkan aku pada diri yang telah berlalu. Ingin ku bayangkan, ingin ku membantah betapa pesona dirimu mengikat erat jiwaku. Mungkin terbuai, mungkin aku terlena, ada keinginan yang tak tentuan. Engkau tercipta bukan untuk bersama. Biar ku nikmati kerinduan ini. Memang gerakmu, memang langkahmu mengingatkan aku pada diri yang telah berlalu. Ingin ku bayangkan, ingin ku membantah betapa pesona dirimu mengikat erat jiwaku. Yang hafal boleh sama-sama kita nyanyi ya.
Pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama kami dalam dialog bersama Bapak Bupati Bengkulu Tengah, dan tentunya terima kasih banyak Pak Rahmat Rianto. Tadi kita sudah keliling di bazar Bapak, sudah ada yang dibeli beberapa produk UMKM. Sekarang kita ngobrol santai Pak di suasana outdoor yang ternyata ramai banget Pak. Rame, ya. Dan alhamdulillah suasananya cerah banget Pak malam hari Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah. Ya. Bapak Dila mau tanya nih, sebenarnya saat ini fokus utama untuk pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah ini saat ini di sektor apa Bapak? Ya, jadi Bengkulu Tengah hari ini masih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, kemudian juga sarana pendidikan. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan sumber daya manusia. Dan terakhir kita mencoba untuk meningkatkan kualitas daripada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Jadi 3 hal ini menjadi fokus kita tuangkan dalam berbagai program yang kita miliki. Seperti malam ini ada program berbinar, ada program namanya bersahabat, ada program namanya Benteng Kalamambu. Benteng Kalamambu. Kalamansi dan Bambu. Oh, Kalamansi. Oke, baik, itu sektor utamanya. Kemudian Bapak untuk peluang kerja nih Pak. Karena kan jujur aja Pak, saat ini tuh isu lapangan pekerjaan itu kan sudah jadi isu nasional Bapak. Bagaimana untuk kondisi di Bengkulu Tengah sendiri Bapak saat ini? Bagaimana sih langkah pemerintah untuk membuka peluang usaha bagi para generasi muda yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan Pak gitu? Kita melalui OPD terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah mempersiapkan berbagai macam program. Salah satunya kita menseleksi para pemuda kita, kemudian mengikutkan dalam sebuah pelatihan, program pelatihan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Dan pada saat mereka sudah siap, kita ingin mereka bukan hanya berpikir tentang bekerja di Bengkulu Tengah, tapi berpikir bekerja di luar negeri. Benar. Oh, jadi dengan tenaga kerja yang resmi. Tenaga kerja resmi. Berarti peluang usahanya adalah selain membuka sektor lapangan usaha yang ada di Bengkulu Tengah, juga mengajarkan ke generasi muda untuk ayo coba lapangan pekerjaan dari luar Bengkulu gitu ya Pak, ke luar negeri malah ya Pak ya. Siap. Kemudian Pak, sejauh ini kalau pelatihan yang untuk lokal Pak yang kerjasama dengan Balai Latihan Kerja itu di sektor apa saja Pak untuk pelatihannya? Di sektor jasa ya, kemudian di sektor peningkatan kemampuan kalau dia tukang, kemudian pertukangan berarti ya Pak ya, pertukangan, perbengkelan, itu yang memang jadi fokus kita. Dan itu ada seleksinya ya Pak ya? Ada seleksinya ya. Itu batasan umur di umur berapa sih Pak untuk program lapangan pekerjaan seperti itu? Yang penting mereka tamat sekolah lanjut ke atas 18 tahun ke atas, dan tidak ada batasan umur, karena memang nanti kita mempersiapkan tenaga kerja, kemudian kita mendorong mereka untuk berusaha sendiri. Kalaupun mereka kemudian tidak bisa berusaha sendiri, mereka berpeluang masuk database, nanti akan dikirim ke mana-mana sebagai tenaga kerja siap pakai. Berarti pemirsa TVRI Bengkulu tuh saat ini nih memang Bengkulu Tengah sudah mulai memperhatikan generasi mudanya ya Pak ya, bukan cuman untuk generasi tua dan juga pembangunan di sektor infrastruktur saja. Baik, Bapak, kalau tadi kita ngobrolin tentang UMKM, kemudian ada peluang ekonomi juga, sebenarnya sektor yang paling sekali Bapak lihat paling potensial saat ini di Kabupaten Bengkulu Tengah ini yang dikembangkan ini apa Pak saat ini? Yang paling potensial hari ini adalah sektor pertanian dan perkebunan ya. Pertanian dan perkebunan. Kemudian kita coba mengembangkan, karena begini, Bengkulu Tengah kondisi sumber daya manusianya, mohon maaf ini 60% rata-rata penduduk kita ini dari 128.000 tingkat pendidikannya hanya sekolah dasar. Makanya kita fokus hari ini menggarap bagaimana sumber daya manusia ini meningkat. Dan kita dengan berbagai macam program kita lakukan. Misalnya, kita mendorong supaya anak-anak tidak putus sekolah. Kemudian kita memberikan mereka fasilitas berupa seragam gratis untuk anak-anak SD, SMP yang menjadi kewenangan kita. Dan kita minta siapa yang tidak setelah SMP tidak melanjutkan sekolah itu lapor bupati. Jadi kita akan sekolahkan. Akan sekolahkan. Jadi alasan nggak punya uang itu nggak ada lagi ya Pak ya? Nggak ada lagi. Supaya apa? Supaya ini menjadi SDM ini menjadi hal yang sangat sentral menjadi fokus kita. Jadi fokus kita. Jadi bukan cuman ya dari pertanian otomatis memang sektor pertanian kita banyak ya Pak ya. Tadi kayak Bapak bilang ada perkebunan juga, ada jeruk kalamansi juga, perkebunan sawit ada juga. Dan ternyata dari sektor pendidikan pun juga diperhatikan oleh pemerintah. Kalau dari sektor kesehatan gimana Pak? Ya, kesehatan kita punya program bahwa sekarang ini kita sudah UAC ya, 98% penduduk Bengkulu Tengah ini sudah tertangani kesehatannya. Jadi free, gratis. Dan hari ini di Bengkulu Tengah ini satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu ini yang punya
rumah sakit dibantu langsung Pak Presiden. Oke. Oh, jadi rumah sakit bantuan itu kemarin diturunkannya ke Diturunnya di Bengkulu Bengkulu Tengah. Dari program Pak Presiden ini ada 20 kabupaten kota, 20 kabupaten kota yang ada di Indonesia, salah satunya di Bengkulu Tengah. Di Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Jadi kita ini punya rumah sakit tipe D sekarang akan naik ke tipe C, dan insya Allah nanti ini menjadi rumah sakit modern yang terlengkap yang ada di Provinsi Yang Bengkulu. ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Berarti kayak saya nih Pak sebagai warga kota Bengkulu nih, Iya. saya boleh nih nanti Boleh. berobatnya ke Bengkulu Tengah ya Pak. Karena rumah sakitnya dekat jalan tol. Dekat jalan. Iya. Oh, baik, baik. Iya. Bapak ini juga sekalian nih karena sekarang ini kan Bapak menjabat sebagai Bupati Iya, Bengkulu Tengah untuk alhamdulillah. 5 tahun ke depan masa bakti. Harapan dan mimpi terbesar Bapak untuk Bengkulu Tengah saat ini nih apa sih Pak sebenarnya? Ya, mimpi besar kita sebenarnya kan bagaimana menciptakan Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kabupaten yang modern. Kabupaten yang sama dengan kabupaten lain di seluruh Indonesia ini termasuk kota juga. Kenapa? Karena posisi letak Bengkulu Tengah ini berada di tengah-tengah. Benar, Ya, benar. di sebelah kita kota Bengkulu yang sekarang jauh meninggalkan kita. Betul. Dan memang mereka lebih senior dari kita. Iya, karena udah tua ya Udah Pak lama ya, lah. udah Nah, lama ada. Betul. Makanya mimpi saya itu bagaimana di ibu kota ini, ya di Karangtinggi ini yang secara undang-undang merupakan ibu kota kita, ini tercipta simbol-simbol sebuah ibu kota modern. Dan awalnya memang sudah kita konsepkan semua, tapi memang kondisi hari ini membuat kita harus harus bekerja keras, menimbulkan berbagai improvisasi. Tapi motivasi kami terus, gitu. Kami ingin menjadikan Bengkulu Tengah ini sebuah kota modern. Kota modern. Salah satu yang kita kejar hari ini kita membangun Masjid Agung. Masjid Agung ya Pak ya. Di sebelah rumah dinas Bupati. Rumah dinas Bupati. Alhamdulillah pondasinya sudah selesai. Aha. Mohon dukungan bantuan masyarakat semuanya. Insya Allah ya masjid ini akan berdiri dan menjadi simbol daripada sebuah ibu kota. Ibu Bengkulu kota Tengah. Kabupaten Bengkulu Ya. Tengah. Baik Bapak. Kemudian Bapak kita ngobrol lagi terkait dengan Benteng Berbinar ini. Iya. Kalau seandainya nih Pak, Bapak melihat Benteng Berbinar kayak acara malam hari ini Ya. 5 tahun ke depan Pak, 5 tahun ke depan nih Ya. kita ngobrolinnya 5 Ya, tahun ke ya, depan. ya. Kalau berhasil, seperti apa sih Pak gambaran Benteng Berbinar ini Pak? Ya. Saya membayangkan Heeh. kalau kita pernah ke kota Yogyakarta, Oke, ada yang namanya Jalan Malioboro. betul Pak. Saya terbayang, apa mungkin nggak nih 5 tahun lagi seperti itu kira-kira ya? Di jalan ini ya, Pak, ya? Di sepanjang jalan ini orang berjualan, kemudian masyarakat bisa bercengkrama, kemudian bisa memenuhi kebutuhannya di situ. Itu mimpi besar. Mimpi besar. Mimpi besar, tapi tentunya dengan dorongan semua masyarakat, dukungan masyarakat, dan saya percaya insya Allah ini akan bergerak perlahan-lahan. Hari ini kita akan terus bergerak. Bengkulu Tengah ini menjadi salah satu yang memang hari ini pusat perhatian orang. Pusat perhatian orang. Karena memang dia cukup seksi. Betul, Di tengah-tengah betul, Bapak. Provinsi Bengkulu, wah itu Benar. Dan kalau kita misalnya dari kabupaten tetangga, kita lewat mau ke kota Bengkulu, pas malam minggu, lewat ke ini sini. lewat sini. Iya. Dan emang hidup sekali Pak, lampu-lampunya, Alhamdulillah. semuanya banyak yang jualan. Dan Iya. emang salah satu tujuannya juga adalah untuk memajukan ekonomi Ekonomi lokal, ya Pak ya, lokal, ekonomi iya. lokal. Jadi 5 tahun ke depan nih harapannya Bapak, emang ya kalau bisa, ini modelnya model Malioboro, Model Malioboro, ya ya. Pak. Model Malioboro. Amin nih, kita aminkan ya Amin, pemirsa amin, TVRI amin, Bengkulu amin, ya. amin, amin. Dan juga Bapak, sejauh ini pesan Bapak nih untuk masyarakat Bengkulu Tengah, Ya. kemudian pesan-pesannya untuk terus membangun Bengkulu Tengah tercinta ini apa aja Pak pesan-pesannya? Saya berharap ya pada seluruh masyarakat dimanapun berada di Bengkulu Tengah. Pertama, banggalah dengan Bengkulu Tengah. Benar. Tidak ada kabupaten lain yang bisa seperti Bengkulu Tengah hari ini. Iya benar-benar. Kalau situasi, kondisi sama semua. Betul. Kalau bicara anggaran semua sama. Tapi hari ini kita masih bisa lihat sendiri ya, ada berbagai kegiatan yang kita buat, kita lakukan. Untuk itu dukungan masyarakat, mari satukan tekad kita, semangat kita. Jangan pernah menganggap Bengkulu Tengah itu lebih kecil dari yang lain. Betul. Ya. Kalau nggak dari masyarakatnya, siapa lagi? Siapa lagi gitu Siapa loh. lagi? Harus ya, Pak, bangga ya? dengan Bengkulu Tengah hari ini. gitu Benar, loh. harus Ya. bangga dengan Bengkulu Tengah hari ini. Ya. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang bikin Bapak optimis terhadap masa depan Bengkulu Tengah ini? Yang bikin Bapak optimis sekali ini apa nih Pak? Ya, jadi Bengkulu Tengah ini pertama dari sisi letaknya dia sangat strategis ya. Dia berada di tengah-tengah Provinsi Bengkulu. Kemudian dari sisi potensi, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, yang tidak dimiliki orang lain. Di Bengkulu Tengah ada laut, Ya. di Bengkulu Tengah ada bukit, di Bengkulu Tengah ada gunung yang bisa kita maksimalkan. Di Bengkulu Tengah juga punya perkebunan yang cukup luas. Kita juga punya sumber daya alam mineral seperti batu bara dan lain sebagainya cukup besar. Yang belum maksimal di kita gali. Makanya kita harus optimis dan saya yakin Bengkulu Tengah ini pada waktunya akan bisa melewati
kabupaten lain Kabupaten di lain, sekitar kita di ini. sekitar kita ini. Ya. Jadi itu ya pemirsa TVRI Ya. Bengkulu. Bapak terima kasih banyak. Iya, iya. Pemirsa TVRI Bengkulu, tak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Iya. Dan tentunya dari obrolan santai dengan suasana yang hangat, kita sama-sama bisa melihat ya Bapak Iya, Bupati iya. ya, semangat dan juga harapan besar untuk kemajuan Kabupaten Bengkulu Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Terima kasih dan juga pemirsa semuanya, TVRI pemirsa, Bengkulu makasih. yang telah membersamai kami pada hari ini. Dan juga saya selaku pembawa acara pamit undur diri, terus berkarya, terus bersemangat, dan juga mari bersama kita mewujudkan Bengkulu Tengah yang semakin maju dan berbinar. Ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Rofadila Asda pamit undur diri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Mbak Lila Izin ya. Bapak. Terima kasih ya. Sukses terus. Amin, Semoga amin, amin. malam berbinarnya ini berbinar terus setiap Siap, hari ya Bapak. amin, amin, amin Terima kasih ya. banyak. Ya. Baik.